Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja masih bersama saya Empati Barifai. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar kewirausahaan di bab 4. Nah, untuk penjelasan ini adalah lanjutan dari subbab yang kemarin ya, sumber daya usaha. Dan ini lanjutannya seperti apa sih penerapan MMM yang kemarin itu. Nah, kita lanjut saja ya di kelas 11 bab 4 kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Di poin B atau subbab B, contoh perencanaan sumber daya usaha yang fokus akan membahas unsur-unsur manajemen yang di poin A kemarin yang sudah saya jelaskan. Ini contoh-contoh pelaksanaan atau contoh-contoh penerapan bagaimana MM yang dijelaskan kemarin itu berperan atau sebagai apa saja. Ini saya ambil contoh usaha kuliner atau makanan ya, yang lagi booming atau sekiranya lebih gampang kita temui, misalnya fried chicken yang di pinggir-pinggir jalan sampai di mall itu ada ya. Nah, ini saya ambil contoh seperti itu. Nah, jenis produknya adalah fried chicken. Jumlah produk 54 potong per hari. Ini target per harinya. Nah, kita coba bahas mengenai unsur manajemen yang pertama atau manusia atau juga tenaga kerja atau SDM. Lalu analisis kebutuhan pekerjaannya seperti apa sih si manusia ini atau karyawan ini. Pertama, pekerjaannya adalah mengolah ayam ya, mengolah bumbu, tepung siap gorengnya harus dipersiapkan. Terus pekerjaannya yang kedua adalah menggoreng sampai matang tetapi kulit luar tetap kuning keemasan. Membekukan fried chicken menjadi frozen food siap goreng dan menyiapkan semua bahan. Nah, analisis kebutuhan pekerjaan ini artinya apa? Manusia atau man ini pekerjaannya adalah seperti ini secara umumnya ya, 4 poin. Nah, lalu kebutuhan manusianya atau kebutuhan SDM-nya berapa? Ternyata untuk masak dan asisten masak. Nah, ini untuk man itu sendiri. Dan bagaimana aturan pengerjaannya? Seperti apa spesifik orang yang dibutuhkan dari si karyawan ataupun pegawai ini? Pertama, koki yang mampu menggoreng chicken dengan tekstur keriting sempurna. Jadi jangan sampai hasilnya itu luarnya matang, dalamnya masih mentah. Seperti itu ya. Dan asisten seperti apa? Dapat menyiapkan semua bahan sesuai takaran yang dibutuhkan oleh koki. Koki dapat mengemas dengan teknik pengemasan yang tepat. Nah, ini pengerjaannya seperti itu yang dibutuhkan nih, tugasnya. Lalu persiapan sebelum produksi. Ini jangan langsung bikin langsung dijual, nggak bisa ya. Kita harus, si pegawai ini harus uji coba dulu, mencari takaran yang pas supaya menghasilkan komposisi yang pas dan rasanya juga akan tidak acak-acakan nanti hasilnya ya. Misalnya dengan cara mencoba satu chicken digoreng dulu nih, takaran bumbunya berapa. Kalau udah pas berarti untuk semuanya akan pas. Lalu dilatih dulu asistennya supaya tidak bingung dalam produksi nanti. Dan mencari supplier bahan baku, mempersiapkan lokasi produksi, apakah digoreng di tempat, apa goreng di tempat lain atau bagaimana, ataukah digorengnya di rumah sudah matang baru dikirim ke tempat atau ke toko. Dan mempersiapkan alat-alat usaha apa saja yang dibutuhkan seperti itu. Nah, ini pekerjaan SDM atau pekerjaan dari karyawan itu sendiri. Nah, kalau sudah dicanangkan, sudah dipersiapkan, sudah direncanakan jenis-jenis pekerjaan seperti ini, maka
pegawai itu tidak akan bingung terhadap apa yang akan dikerjakannya, ya. Nah, terus yang kedua adalah M-nya bahan baku atau material. Nah, tentu ada bahan baku utama atau pelengkap. Terus jumlahnya, mereknya, dan harganya berapa. Ini juga harus dipersiapkan supaya kita tidak bingung akan menentukan harga pokok produksi atau harga jual nanti dampaknya. Ya, misalnya kita fried chicken ini butuhnya apa? Ayam kampung, ayam negeri, atau bebek, atau sejenisnya, burung misalnya begitu. Nah, ini sudah ditentukan. Ternyata bahan baku atau bahan utamanya adalah ayam broiler yang ukurannya 1,5 kilo yang bisa dipotong 9. Nah, terus bahan utama yang kedua tepungnya, ya, dan minyak goreng. Nah, lalu bahan pelengkapnya apa? Bumbu, biasanya bumbu tabur, ya. Terus bumbu tabur rasa keju, rasa barbecue, rasa pedas, dan saus. Nah, ini bahan pelengkapnya. Dan jumlahnya adalah targetnya yang sudah ditentukan itu ternyata 54 potong per hari. Jadi si koki tadi itu harus bisa membuat ataupun memproduksi fried chicken sebanyak 54 potong per hari, ya. Nah, terus 4 kilo tepung fried chicken, 5 kilo minyak goreng, 250 gram masing-masing bubuk, artinya bubuk yang bahan pelengkap tadi, dan 60 saset sambal atau saus yang dari bahan pelengkap tadi. Nah, ini dengan spesifik jumlah yang dibutuhkan untuk mengimbangi 54 potong ayam tadi per hari. Nah, ini kita sudah siapkan nih bahan-bahan bakunya, dan kita juga harus menentukan ayamnya itu dari mana, ya, harus yang bersertifikat halal. Nah, itu misalnya seperti itu. Terus kita kan butuh tepung fried chicken itu, ya kan, kita juga harus bisa menentukan merek apa untuk tepung fried chicken kita. Terus kita juga butuh minyak ya. Nah, kita juga harus bisa menentukan minyak goreng apa yang cocok dengan ayam broiler yang kita tentukan tadi, misalnya mereknya Papa Suka, misalnya begitu. Terus bumbunya, mereknya merek Mama Suka, saus sambelnya merek Sama Suka, misalnya begitu. Nah, nanti kita akan memiliki standar rasa. Kenapa? Karena perpaduan dari merek-merek ini akan menentukan produk fried chicken kita yang akan dijual nanti. Nah, setelah itu kita juga akan mengetahui harga bahan baku itu. Misalnya begini, ayam broiler yang sudah kita tentukan dengan berat bobotnya 1,5 kilo itu, misalnya harganya 35.000 per ekor. Berarti kalau satu hari 54 potong, sedangkan satunya dipotong 9, berarti kita bisa keukur tuh 35 kali berapa ekor, seperti itu. Nah, terus tepung fried chickennya juga harganya 15.000 per kilo misalnya dengan merek modern tadi. Terus minyaknya 20.000 per kilo, nah ya, merek Papa Suka. Terus bumbunya bumbu Mama Suka, ini ternyata 5.000 per 250 gram. Dan sausnya, saus merek Mama Suka ini harganya 10.000 per pak. Nah, dengan harga-harga ini kita bisa menentukan harga pokok produksi yang bisa juga kita akan berdampak untuk menentukan harga jual, karena kita sudah mengetahui nih harga-harga dari bahan yang untuk memproduksi fried chicken itu. Nah, lalu M selanjutnya adalah mesin. Nah, mesin ini alat ya yang kita gunakan untuk memproduksi. Misalnya kita butuh mixer pengolah ayam, terus
butuh juga kompor. Kompornya jangan kompor minyak tanah ya, dan juga bukan kompor listrik, tapi kompor gas yang sekiranya bertekanan tinggi sehingga dapat memberikan pemerataan dalam panasnya penggorengan. Terus wajan ya, kita butuh wajan untuk menggoreng, dan ini wajannya juga wajan khusus, bukan wajan yang buat masak ibu-ibu biasa. Terus perekat plastik ya, untuk ngikat pada untuk kemasan ya, dan kita juga butuh freezer untuk menyimpan ayam yang belum diolah gitu ya, jadi biar tetap segar. Nah, dari jenis-jenis mesin yang kita butuhkan ini atau peralatan ini, kita juga menentukan jumlahnya berapa gitu ya. Mixer ternyata kita butuhnya 1, kompor juga 1 ya, wajan 1 cukup lah. Terus perekat juga 1 plastik gitu ya, dan 1 unit freezer. Nah ini sudah kehitung, nanti kita cek di pasar, misalnya mixer ini harganya berapa, kompor berapa semuanya. Ini akan terhitung semuanya modal yang akan dibutuhkan. Yang ketiga adalah walaupun peralatan-peralatan atau mesin-mesin ini sudah ditentukan, kita juga jangan menyampingkan ukuran. Jangan sampai kita beli salah ukuran ya, mixernya kekecilan atau terlalu besar, ini kan nggak pas ya. Sehingga kita tentukan kira-kira mixer yang kita butuhkan adalah ukuran untuk 3 kilo. Terus kompor berdiameternya tuh jangan terlalu besar ya. Terus wajannya ukuran 40 cm saja berdiameternya, jangan sampai terlalu lebar-lebar, nanti warung penuh dengan wajan gitu ya. Nah, terus perekat plastiknya juga ukuran yang standar saja, dan freezernya kita sudah tentukan. Kalau sudah kita bisa menentukan mesin dari sisi jenis, jumlah dan ukuran, kalau mau beli kita pertimbangkan juga merek, karena merek biasanya membawa kualitas. Misalnya kita beli mixer merek Jebot gitu ya, kompornya ya kompor biasa-biasa saja yang lokal, dan wajan juga yang lokal, tapi yang sekiranya bagus gitu ya. Perekat plastik merek Jebot, freezer juga belinya nanti merek Jebot gitu misalnya begitu. Dan ini mudah-mudahan nih dengan merek-merek yang ini, misalnya Awet dan yang lain-lain seperti itu. Nah, M yang selanjutnya adalah money atau biaya. Nah, dari apa yang sudah disebutkan yang tadi sudah keukur, misalnya dari harganya. Ternyata misalnya gini, dari bahan baku kita kan sudah ditargetkan ya, ayam broilernya yang ukuran 1,5 kilo, dimana harganya adalah 35.000. Nah, 1,5 kilo ini dipotong 9, maka biayanya ini kenanya 315.000 per produksi, atau untuk sekali produksi 9 potong ya. Terus tepung kan sudah ditentukan kemarin, yang tadi itu sekitar 4 kilo harganya 15.000, berarti 60.000. Minyak beku ya 20.000, butuhnya 5, berarti 100.000. Bumbunya 50.000, total biaya bahannya misalnya nih satu hari nih 525.000. Ini untuk satu kali produksi dengan ukuran satu ayam. Nah, terus koki udah kehitung, misalnya sudah ada perjanjian dengan tukang masaknya, di mana gaji si koki ini 3,5 juta dan asistennya 2 juta. Dan ini sudah pasti nih setiap bulan kita mengeluarkan keuangan biaya tenaga kerja sebanyak 5.500.000 satu bulan. Nah, ditambah biaya listrik, telepon dan yang lain-lain misalnya 800.000, dan ini menjadi biaya produksi. Nah, lalu transportasi ya, tentu ya transportasi ini dipakai untuk misalnya membeli bahan ya, membeli bahan ke supplier atau belanja, intinya begitu. Nah, terus kemasan juga kita perlu pertimbangkan ya, kemasan, karena yang namanya chicken itu biasanya ya butuh box dan kantong dari kertas itu ya, biasanya seperti itu.
dan bahan pelengkap saus. Nah, ini sudah dipertimbangkan semuanya, sehingga uang akan terhitung berapa yang perlu dipersiapkan untuk memproduksi sekian potong ayam. Nah, dikali selama 1 bulan, ditambah dengan biaya gaji pegawai, koki dan asistennya itu. Nah, sehingga kita bisa ditentukan tuh, bisa menentukan, oh ternyata pengeluaran kita 1 bulan sekian, seperti itu ya. Nah, demikian bagaimana cara menerapkan unsur-unsur manajemen yang MMM yang itu. Nah, ini dalam penerapannya kita coba di usaha kuliner. Mudah-mudahan bisa membuat ataupun memberikan gambaran kepada kalian semua dan terinspirasi untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses, mantap. Dan untuk kita semua, semoga kita menjadi orang-orang yang sukses. Demikian, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.